Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dari mini riset saya yang berjudul pengaruh sistem kekerabatan dalam proses pertanian di Dolok Sanggup. Sebelum saya menjelaskan, saya mahasiswa yang bernama Lamro Rezeki Munte dari kelas C reguler 2018 Pendidikan Antropologi. Yang pertama, Rumusan masalah dalam mini riset saya ini yaitu yang pertama, bagaimana pendekatan substantif dalam sistem kekerabatan petani di Dolok Sanggup. Yang kedua, apa dasar petani dalam membentuk kelompok tani di Dolok Sanggup. Selanjutnya, tujuan masalah. Yang pertama yaitu untuk mengetahui bagaimana cara pendekatan substantif dalam kegiatan kelompok tani di Dolok Sanggup. Kedua, untuk mengetahui dasar pembentukan kelompok tani di Dolok Sanggup. Selanjutnya yaitu pembahasan. Indonesia dikenal sebagai negara agraris karena sebagian besar penduduk Indonesia memiliki mata pencarian sebagai petani atau bercocok tanam. Sektor pertanian juga memiliki peran penting untuk meningkatkan perekonomian dan memenuhi kebutuhan pangan. Dolok Sanggup adalah salah satu dataran tinggi yang dijadikan penduduk sebagai mata pencarian utama, yaitu petani. Penduduk setempat. Perkembangan pertanian di Dolok Sanggup juga sudah terbilang maju karena sudah bisa dikatakan sebagai lumbung pangan. Penanaman tanaman yang untuk bahan pangan dilakukan secara besar-besaran. Contohnya, tanaman utama yang ditanam petani adalah padi, kentang, tomat, cabai, dan beberapa jenis sayuran. Namun kegiatan pertanian di Dolok Sanggup masih kebanyakan dilakukan secara kecil-kecilan. Petani yang melakukan pengolahan lahan dan penanaman secara kecil-kecilan ini untuk mengembangkan pertaniannya, mereka membentuk suatu perkumpulan yang memudahkan mereka dalam kegiatan pertanian, karena banyak petani yang masih untuk melakukan pertanian itu keterbatasan alat-alat pertanian. Kelompok tani merupakan suatu wadah bagi para petani untuk berkumpul, bertukar pikiran, dan bekerja sama dalam mengembangkan usaha tani di desa. Di Dolok Sanggup, tepatnya di Desa Sirisi, terdapat satu kelompok tani yang menjadi wadah petani setempat dalam hal kemudahan kemajuan pertanian setempat. Dalam mendapatkan informasi mengenai kelompok tani di Desa Sirisi, saya melakukan dengan teknik wawancara kepada narasumber. Saya melakukan kegiatan wawancara langsung ke kantor atau tempat perwakilan kelompok tani, karena kantor kelompok tani ini belum ada. Waktu penelitian saya adalah awal bulan November sampai pertengahan bulan November. Dalam awal wawancara saya menanyakan apa dasar dari pembentukan kelompok tani ini, dan yang dijelaskan oleh narasumber saya itu yang pertama, sebagai kelas belajar. Kelompok tani difungsikan sebagai kelas belajar bagi para petani dalam menggali informasi untuk mengembangkan usaha tani mereka. Ada beberapa kegiatan yang dilakukan, antaranya seperti pelatihan, penyuluhan, diskusi, dan saling bertukar ilmu. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan para petani agar dapat membantu meningkatkan hasil usaha tani mereka. Yang kedua yaitu sebagai media kerjasama. Kelompok tani juga bisa menjadi media tempat untuk memperkuat kerjasama di antara sesama petani dalam desa serta dengan pihak lain. Melalui kerjasama ini diharapkan usaha taninya akan lebih efisien serta lebih mampu menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Yang ketiga, kelompok tani ini juga bisa menjadi media perlengkapan alat-alat pertanian. Kelompok tani juga menjadi suatu wadah perlengkapan alat-alat pertanian. Dalam melengkapi alat pertanian yang dilakukan secara mandiri maupun bantuan dari pihak lain. Saya akan menjelaskan pendekatan substantif dalam kelompok tani di Desa Sirisi. Dalam pertukaran alat-alat awal pembentukan kelompok ini dilakukan secara mandiri, seperti petani yang mempunyai alat tani yang terbilang masih jarang dipakai di Desa Sirisi
untuk dipakai bersama. Setelah berjalan beberapa waktu, kelompok ini mempunyai kas setiap minggu. Pembelian alat tani dilakukan untuk alat tani yang utama seperti mesin bajak sawah, mesin pemotong rumput, dan beberapa cangkul atau alat-alat lainnya. Karena tanaman utama yang ditanam adalah seperti padi, cabai, tomat, dan kentang. Dalam pertukaran alat ini, tani ini dilakukan secara bertahap dan dilakukan secara bergiliran karena alat-alat tani masih terbilang sedikit untuk keperluan tani di desa Siri-Serisi. Dan yang terakhir, kesimpulan, pembentukan kelompok tani di Indonesia sangatlah diperlukan karena di dunia pertanian di negara kita masih terbilang lambat. Pertukaran alat pertanian memudahkan petani karena masih banyaknya petani yang dapat dikatakan tidak mampu membeli alat tani. Padahal dalam kelompok tani dimudahkan dalam pembelian maupun peminjaman alat karena sudah adanya ikatan atau persaudaraan dalam hal kemajuan dunia tani. Sekian penjelasan saya tentang mineriset yang saya bahas. Terima kasih.